Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Dia Ayu Noviana dan rekan saya Farhan Mubarok. Pada materi kali ini kami akan membahas tentang karakteristik budaya masyarakat perkotaan, semarak dakwah di perkotaan, dan pendekatan dakwah antar budaya. Langsung saja ke materi awal, yaitu karakteristik budaya masyarakat perkotaan. Secara struktural, menurut Hans-Dieter Hevers, wilayah kota dapat dijelaskan dengan 3 variabel pokok. Ketiga variabel ini adalah status sosial, segregasi etnis, dan budaya kota. Budaya berarti akal budi, pikiran, dan cara berperilakunya. Berarti pula sebagai kebudayaan, yakni keseluruhan gagasan dan karya manusia yang dibiasakan melalui belajar beserta hasil karya dan budinya itu. Lebih tepatnya seperti dikatakan Bapak Antropologi Budaya E.B. Taylor mendefinisikan budaya sebagai keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan atau kebiasaan-kebiasaan lain yang diperoleh anggota-anggota suatu masyarakat. Sementara kota adalah pusat perubahan sekaligus pusat urbanisasi atau perpindahan penduduk. Ketersediaan kebutuhan pangan dan sandang juga berpengaruh terhadap gaya masyarakat kota dalam mengunjungi tempat-tempat perbelanjaan. Firma misalnya lebih disukai daripada bazar. Potensi kerja sudah merangkak pada bidang jasa sehingga memberi peluang kesempatan untuk membuka lapangan pekerjaan. Next. Apabila diperhatikan, setidak-tidaknya terdapat 3 kelompok yang merespon keberagaman masyarakat kota, orang Islam khususnya, terhadap semaraknya kehidupan kota dengan segala atributnya. Pertama, kelompok yang menolak segala bentuk yang diklaim tidak Islami. Kelompok ini banyak terpusat di masjid-masjid kampus, lembaga-lembaga kemahasiswaan yang militan, dan ormas Islam tertentu yang mengakomodasi visi, misi, dan aktivitas mereka. Kedua, kelompok masyarakat yang menerima, baik secara terpaksa maupun mengikuti terhadap segala pola hidup dan kebudayaan kota. Meskipun pada akhirnya harus memilih mengikuti sikap pertama dengan menolak segala bentuk arus budaya yang dianggap tidak agamis atau sebaliknya menerima. Ketiga, mereka yang menerima dan mengikuti setiap arus budaya yang datang dan menganggap sebagai bagian kehidupan kota. Hal ini dapat terlihat pada budaya masyarakat kota-kota di Indonesia. Apabila dilihat dari struktur sosialnya, masyarakat Indonesia menurut Nasikun terdiri dari 2 ciri yang bersifat unik. Secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, perbedaan-perbedaan agama, adat, serta perbedaan-perbedaan kedaerahan. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Maka, karakteristik budaya masyarakat perkotaan dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, dalam usaha pencarian hidup, masyarakat kota banyak menggunakan fasilitas-fasilitas lebih modern. Kendaraan misalnya menjadi sebuah kebutuhan vital dalam mencari nafkah di samping trendy dan status sosial. Begitu juga dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder lainnya atau kebutuhan pengganti seperti peralatan rumah tangga dan pakaian. Yang kedua, pada masyarakat kota, sistem kemasyarakatan atau social order tertata sedemikian jelas dan setiap anggota masyarakat memiliki status sesuai profesinya. Hal demikian pada akhirnya memperjelas terhadap peran dan fungsi setiap anggota masyarakat. Yang ketiga, dalam berkomunikasi, umumnya masyarakat kota memakai bahasa yang lebih menasional, yaitu bahasa Indonesia bagi masyarakat kota di Indonesia. Hal ini memberi pengaruh terhadap upaya meningkatkan nilai-nilai
persamaan dalam hak dan kedudukan atau egalitarianity, meningkatkan persatuan dan memperkuat rasa kebangsaan. Next. Keempat, sistem pengetahuan pada masyarakat kota lebih cenderung pragmatis. Setelah selesai sekolah, apapun sekolahnya, yang penting kerja. Menjamurnya sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang banyak memberikan tawaran yang lebih berorientasi dunia kerja adalah indikasi bahwa masyarakat kota hidup lebih berorientasi ke keadaan serba cepat dan instan. Dalam bidang seni suara misalnya, adalah hal lain yang terpengaruh budaya serba cepat tersebut. Contohnya seorang penyanyi dengan cepat populer, tetapi dengan cepat pula redup dan tenggelam, kemudian dilupakan orang. Kelima, masyarakat kota umumnya sangat heterogen. Heterogenitas masyarakat kota terlihat pada bagaimana mereka melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi, afiliasi pada partai politik, dan sikap keberagaman. Pluralisme hidup beragama misalnya, hubungan-hubungan sosial antar pemeluk agama tidak lagi hanya sebatas hubungan muamalat, tetapi sudah meliputi hubungan-hubungan keluarga. Pernikahan antara muslim dengan non-muslim atau sebaliknya menjadi sesuatu yang lumrah atau wajar, padahal dianggap tabu atau aneh pada masa-masa lalu. Begitu juga dalam kegiatan-kegiatan sosial dan politik lainnya. Selanjutnya, semarak dakwah di perkotaan. Semarak umat Islam di perkotaan akhir-akhir ini memberi catatan penting, khususnya umat Islam di Indonesia. Proses demokratisasi dan gaung liberalisasi telah memicu dan memacu aktivitas keberagaman umat Islam. Aktivitas-aktivitas keagamaan masyarakat kota, kaum muda khususnya sangat kuat. Mereka umumnya kalangan pelajar dan mahasiswa. Maka kegiatan mereka pun biasanya terpusat di pusat-pusat kajian Islam seperti klub diskusi dan masjid-masjid kampus. Untuk kaum ibu-ibu biasanya dilakukan di rumah, tempat-tempat pengajian seperti madrasah untuk kalangan tertentu. Semarak kegiatan keagamaan pada masyarakat-masyarakat tertentu di perkotaan adalah sebuah respon terhadap modernisasi pembangunan sekaligus upaya untuk mempertahankan eksistensinya sebagai orang Indonesia, umat Islam khususnya. Next, bukti lain sebagai indikasi semarak dakwah di kota adalah makin kuatnya umat Islam dalam memperjuangkan hak-haknya dengan cara masuk dalam struktur partai politik. Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS sebagai partai baru pada pemilihan umum 2004 misalnya adalah indikasi tak terbantahkan tentang menguatnya Islam politik yang memiliki basis kelompok. Sebuah perguruan tinggi kedinasan di Bandung yang pada awalnya melarang mahasiswinya berjilbab, sekarang memperbolehkan, meskipun tetap peci kebesaran bertengger di kepalanya. Kerudung-kerudung modis sampai kerudung panjang atau jilbab berlalu lalang dipakai muslimah dengan kebanggaan sendiri-sendiri yang penting Islami. Kita juga menyaksikan dengan kontras ribuan umat Islam berduyun-duyun menghadiri zikir akbar, tablik akbar, dan studi Islam eksklusif yang dilakukan di lapangan terbuka atau di hotel-hotel. Ini merupakan fenomena Islam di perkotaan yang tidak terduga sebelumnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, kepadanya dipersilakan. Pendekatan dakwah di antar budaya di perkotaan. Jadi kita sebelum memasuki pendekatan, kita harus mengenal antar budaya di perkotaan tersebut. Jadi dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia ini, dakwah harus menyesuaikan dengan keberagaman budaya gitu ya. Dakwah antar budaya jadi strategi yang lebih ramah karena mempertimbangkan perbedaan budaya antara pendakwah dan audiens agar pesan itu dapat diterima dan tanpa konflik juga gitu.
Dakwah antar budaya awalnya itu muncul sebagai alternatif untuk mengatasi konflik baik dalam diri sendiri, antar individu maupun antar individu dengan kelompoknya. Buat dakwah ke diri sini adalah metode nafsiyah yang punya berbagai cara datangnya. Kalau konfliknya antara individu biasanya pakai metode fardiyah, sedangkan buat dakwah ke banyak orang dalam skala lebih luas metode yang dipakai adalah tabligh. Ini maksudnya di sini adalah untuk mengatasi konflik baik dalam diri sendiri antara maupun individu maupun antara individu dengan kelompoknya, bahwa ketika kita bisa dakwah kepada diri kita sendiri, jadi kita bisa dakwah kepada kelompok lain atau bisa mendakwahkan atau tabligh atau menyuarakan kepada yang lainnya. Itu bisa dinamakan dengan metode nafsiyah kepada diri kita sendiri. Kalau untuk fardiyah itu dengan yang skala lebih luas. Jadi ketika kita bisa sosialisasi itu bagus, jadi peluang kita untuk dakwah atau masuknya dakwah kita kepada orang masyarakat kota tersebut itu lebih luas, yang seperti dicontohkan dengan perdagangan. Setelah kita mengetahui hal-hal tersebut, kita memasuki strategi dakwah antar budaya di kota. Yang pertama dengan mengajak kolaborasi, bukan sekedar ceramah. Jadi kita di kota yang ramai sama berbagai budaya dan komunitas dakwah. Jadi dakwah itu nggak cuma soal ngajak orang masuk Islam, tapi lebih ngegabungin kesadaran atau kalau Islam itu relevan dan bisa nyatu sama kehidupan kota gitu. Makanya dakwah ini harus bisa fokus pada pemberdayaan umat sambil tetap ngejalanin komunikasi sama komunitas lainnya. Contoh, ada cara amal bersama komunitas skateboard atau street art buat membantu anak jalanan sambil masukin nilai-nilai Islam tanpa terkesan menggurui. Nah, yang kedua ini adalah semua setara, selamat datang gitu. Jadi maksudnya di sini adalah di kota besar orang dari berbagai latar belakang hidup bersama. Jadi dakwah itu harus menghargain semua orang tanpa membeda-bedakan gitu. Ini penting biar tidak ada diskriminasi dan biar hubungan antara non muslim dan muslim tetap adem. Misalnya bikin forum diskusi atau kegiatan sosial bareng tanpa ngebatasin siapa yang boleh ikut gitu. Jadi semua orang bisa belajar saling menghormati gitu. Yang ketiga ini adalah Islam jadi bagian dari gaya hidup kota. Biar dakwah nyambung sama anak muda di kota gitu kan ya. Caranya harus lebih santai dan berhubungan dengan keseharian mereka. Nggak harus selalu di masjid, tapi bisa lewat budaya populer seperti musik. Musik mungkin enggak ya, karena ya gitu. Terus yang kedua adalah dengan fashion, film, atau media sosial lainnya. Misalnya ada influencer muslim yang membuat konten kehidupan sehari-hari Islami tapi tetap asik, kayak tips gaya hidup halal, bisnis syariah, atau pengembangan diri dan perspektif Islam. Jadi Islam ini bukan ngerasa asing tapi malah menjadi bagian dari gaya hidup modern. Yang terakhir ini yang keempat ini ada buka ruang dialog dan adaptasi di era globalisasi ini. Di kota besar orang dari berbagai latar budaya sering ketemu dan ngobrol. Nah, dakwah harus bisa masuk ke dalam diskusi ini dengan cara terbuka dan tidak menghakimi. Misalnya ada komunitas lintas diskusi agama di kafe atau podcast gitu ya, yang membahas isu-isu sosial dari perspektif Islam dengan bahasa yang ringan. Dengan cara ini Islam tidak hanya didengarkan tetapi juga dihormati dan dipahami sebagai agama yang fleksibel dan relevan bagi semua orang. Nah,
strategi itu pastinya memiliki manfaatnya. Yang pertama adalah menciptakan harmoni tanpa harus menghilangkan identitas budaya. Jadi manfaat yang tadi itu, yang di sini dimaksudnya adalah dakwah antar budaya bikin Islam tetap bisa diterima tanpa harus menghapus budaya lokal tersebut. Misalnya di Jakarta banyak masjid yang pakai musik gambang, keramong buat mengiringi pengajian. Ini bikin masyarakat Betawi tetap ngerasa budaya mereka dihargai sambil tetap belajar Islam dengan cara yang mereka suka. Terus yang kedua ini adalah manfaat kedua ini adalah mendorong proses akulturasi yang positif antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal. Jadi manfaat dari tadi yang kedua ini adalah ketika nilai Islam ketemu budaya setempat, bisa aja mereka menyatu dengan jadi tradisi baru yang tetap Islam. Contohnya di Bandung ada acara ngariung bareng setelah salat Jumat, di mana orang-orang berkumpul buat diskusi agama sambil makan bareng khas Sunda gitu. Ini cara dakwah yang santai dan tetap ngena gitu. Manfaat yang ketiga ini adalah memperluas jangkauan dakwah ke berbagai kelompok sosial. Jadi manfaatnya ini adalah dengan pendekatan yang tadi, dakwah nggak cuman buat kelompok tertentu tapi bisa nyampe ke siapa aja gitu ya. Misalnya di Surabaya ada kajian di coffee shop yang santai, jadi anak muda yang tadinya males ke masjid bisa ikut belajar Islam tanpa ngerasa terpaksa ya tadi ya. Yang keempat ini adalah membuka ruang dialog serta memperkuat toleransi antar umat beragama. Jadi manfaat ini adalah dakwah antar budaya juga bisa jadi jembatan buat memperkuat toleransi. Contohnya di Yogyakarta, sering ada diskusi lintas agama di kampus-kampus, di mana mahasiswa Muslim dan non-Muslim soal nilai-nilai keagamaan dan sosial tanpa harus debat kusir. Ini bikin mereka lebih saling paham dan gak gampang terprovokasi gitu ya. Jadi pendekatan ini bikin Islam tetap relevan dengan tengah keberagaman kota besar tanpa bikin masyarakat kehilangan budaya aslinya atau malah saling bentrok gitu ya. Prinsip dakwah antar budaya di kota biar nyambung dan gak kaku gitu ya. Pertama adalah prinsip universalitas, yaitu Islam untuk semua orang. Islam bukan hanya untuk satu budaya atau kelompok tertentu gitu ya, tapi berlaku untuk semua manusia. Makanya dakwah di kota besar harus bisa nyambung ke semua kalangan tanpa beda-bedakannya. Contohnya kita membuka forum di suatu tempat gitu ya, kayak tempat coffee shop gitu kan ya, atau tempat kita membuka pengajian di tempat-tempat yang mereka itu nyaman gitu ya. Yang kedua adalah prinsip pembebasan atau dakwah buat ngebantu orang keluar dari masalah. Jadi dakwah itu bukan sekedar soal ngajarin ibadah, tapi juga membantu masyarakat bebas dari masalah sosial, ekonomi, dan atau mental. Misalnya di kota itu banyak anak muda yang mengalami krisis quarter life, serta kerja atau masalah finansial. Nah, dakwah bisa hadir untuk bentuk support system kayak komunitas hijrah yang gak cuma ngebahas agama, tapi juga kasih solusi buat healing mental, ngatur keuangan syariah, atau cari lingkungan pertemanan yang lebih positif gitu ya. Yang ketiga ini adalah ada prinsip rasionalitas. Jadi nggak cuma ikut-ikutan, tapi paham maknanya juga gitu ya. Di zaman sekarang orang nggak bisa disuruh nurut aja gitu ya, tanpa dikasih alasan yang logis gitu. Makanya dakwah harus bisa menjelaskan Islam dengan cara yang rasional dan masuk akal. Contohnya kalau bahas kenapa riba dilarangnya gitu ya, ya jelasin dari sisi ekonomi modern gitu ya, biar orang ngerti dampaknya secara nyata. Dengan demikian Islam semakin dipahami sebagai agama yang sesuai logika, bukan sekedar doktrin aja gitu. Yang keempat adalah prinsip kearifan.
Dakwah harus peka sama budaya dan suasana. Jadi dakwah di kota besar harus paham dengan kondisi dan budaya sekitar. Biar nggak terkesan maksa atau kaku. Misalnya ketika di daerah yang lagi rame, lagi tren pengembangan diri gitu ya. Dakwah bisa dikemas jadi konten motivasi Islami yang berhubungan sama kehidupan sehari-hari. Atau kita membuat konten dengan bahasa yang tren gitu kan ya. Atau kalau di daerah yang mayoritas anak mudanya suka nongkrong, bisa dicarikan atau bisa dibuatkan acara dakwah yang santai kayak diskusi Islami di rooftop cafe atau kumpulan komunitas gitu ya. Intinya dakwah harus fleksibel dan pintar baca situasi biar lebih diterima. Kesimpulan adalah masyarakat perkotaan memiliki budaya yang khas ya gitu ya, ditandai dengan penggunaan teknologi modern, sistem sosial yang lebih terstruktur, serta pola komunikasi yang lebih nasionalis. Selain itu, orientasi masyarakat kota cenderung pragmatis, terutama dalam pendidikan dan pekerjaan. Dengan kehidupan yang bergerak serba cepat dan instan, heterogenitas juga menjadi ciri utama terlihat dalam aspek ekonomi, politik, dan keberagamaan, di mana keberagaman ini mempengaruhi pola interaksi sosial termasuk dalam praktik keagamaan. Di tengah dinamika kota, dakwah berkembang dengan berbagai bentuk, mulai dari kajian Islam di kampus hingga propagasi umat Islam politik. Jadi pendekatan dakwah antar budaya ini menjadi strategi penting dalam respon keberagamaan masyarakat perkotaan gitu ya. Jadi kayak menciptakan proses adaptasi yang dinamis baik melalui akulturasi, resistensi maupun perpaduan nilai yang saling melengkapi. Mungkin itu saja dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.